Halo teman-teman trader, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal mengupas tuntas soal Funded Hive. Mereka ini datang dengan klaim yang lumayan bikin heboh ya, yaitu biaya masuk yang super murah lewat model yang mereka sebut Pay After Pass. Tapi pertanyaannya, apa iya ini benar-benar ngasih keuntungan strategis buat gaya trading Anda, atau jangan-jangan cuma trik marketing cerdik aja? Yuk langsung aja kita bedah. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas secara ringkas mulai dari model pay after pass yang baru, bedanya evaluasi 1 dan 2 langkah, sistem kategori risikonya, aturan trading, proses payout, sampai nanti ke kesimpulan plus minusnya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Model pay after pass. Nah, coba perhatikan deh. Ini daya tarik utamanya. Kalau biasanya Anda mau ikut tantangan di prop firm mapan kayak FTMO, itu kan butuh modal awal di depan yang lumayan ya, bisa ratusan dolar. Tapi di sini beda banget. Biaya akses awalnya tuh dibikin super mikro. Cuma sekitar 9 sampai belasan dolar aja buat akun 5.000 atau 10.000 dolar. Kedengarannya fantastis banget kan? Tapi ingat hukum pasar, nggak ada makan siang gratis. Kenyataannya, Anda tetap harus bayar biaya aktivasi akun funded yang sebenarnya, yang nilainya jauh lebih besar. Cuma bedanya, itu dibayar setelah Anda terbukti lulus evaluasi. Kabar baiknya sih, dalam beberapa skenario, biaya di belakang ini bisa langsung dipotong dari profit pertama Anda. Jadi risiko uang dingin Anda di awal benar-benar ditekan. Lanjut ke bagian 2, evaluasi 1 langkah versus 2 langkah. Terus, gimana sih cara lulusnya? Anda disajikan 2 pilihan rute di sini. Anda bisa ngebut pakai rute 1 langkah yang lebih agresif dengan target profit 10% sekaligus. Atau kalau Anda tipe yang suka main aman dan bangun momentum, ada rute 2 langkah, dengan target yang sedikit lebih rendah di tiap fasenya, 8%, lalu 6%. Nah, yang paling menarik di sini adalah sama sekali nggak ada batas waktu. Nggak ada juga aturan konsistensi harian. Jadi, Anda bisa trading dengan santai, nggak ngerasa dikejar-kejar waktu pas akhir bulan, dan murni cuma bereaksi sama apa yang disajikan oleh market. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, sistem kategori risiko. Nah, disinilah poros paling krusial di bedang materi kali ini. Anda mungkin udah gampang banget lulus evaluasi. Tapi di balik layar, algoritma Funded Hive itu terus mantau setiap pergerakan Anda. Pertanyaannya, gimana sih sebenarnya mereka menilai perilaku trading Anda selama fase tantangan buat nentuin profil risiko Anda ke depannya? Bisa kita lihat di rincian ini. Ada syarat tersembunyi yang bekerja layaknya pisau bermata dua. Kalau selama evaluasi Anda disiplin banget sama resiko, misalnya pakai stop loss ketat maksimal 1% per trade, Anda bakal masuk kategori risiko rendah dan diganjar leverage gede, 1:200. Biaya belakangnya juga lebih murah. Tapi, coba kita lihat skenario brutalnya. Kalau Anda asal sikat pakai full margin, averaging nggak jelas, atau ambil resiko sampai 3% per trade, siap-siap aja dilempar ke kategori resiko tinggi. Hukumannya, leverage Anda langsung dipangkas habis jadi cuma 1:30. Buat para scalper agresif yang biasa pakai lot gajah, wah ini sih mimpi buruk absolut ya. Sekarang kita lanjut ke bagian 4, aturan trading dan detail drawdown. Salah satu keunggulan paling masif dari aturan mereka itu ada di implementasi drawdown statis ini. Kalau Anda pernah trauma dengan trailing drawdown di tempat lain, yang batasnya ngikutin profit Anda terus naik mencekik leher, tenang, di sini nggak begitu. Batas kerugian maksimum Anda, katakanlah 1.000 dolar di akun 10.000, itu dipatok mati di saldo awal. Jadi kalau saldo Anda naik jadi 12.000 dolar, batas bawah Anda nggak ikut ketarik naik. Dia tetap diam di angka 9.000 dolar. Tiba-tiba Anda punya bantalan pernapasan sebesar 3.000 dolar. Jujur aja, ini adalah surga banget buat para swing trader. Ngomong-ngomong soal eksekusi, mereka ini cukup fleksibel loh. Trading waktu rilis data NFP? Boleh. Nahan posisi semalaman pas lagi challenge? Silahkan. Scalping normal? Juga oke-oke aja. Jadi, Anda benar-benar dikasih kebebasan penuh buat eksekusi strategi fundamental maupun teknikal. Tanpa perlu deg-degan, tiba-tiba akun kena diskualifikasi karena melanggar aturan tak kasat mata. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau Anda niatnya mau ngeksploitasi celah sistem, mending urungkan niat dari sekarang deh. Strategi toksik kayak arbitrase latensi, penggunaan bot high frequency trading, atau copy trading antar akun itu benar-benar dilarang keras. Kenapa? Ya karena itu murni mengeksploitasi kelemahan server demo mereka dan sama sekali nggak mencerminkan pasar nyata. Terdeteksi pakai trik curang ini, akun Anda bakal langsung dibekukan saat itu juga, tanpa kompromi. Lanjut ke bagian 5, proses payout dan review kepatuhan. Oke, Anda udah ngikutin aturan dan berhasil profit.
Terus gimana bayarannya? Mereka nawarin pembagian profit standar yang sangat sehat, yaitu 80% buat Anda. Dan yang bikin keren, mereka memproses payout ini eksklusif pakai kripto seperti USDC yang langsung dikirim ke wallet pribadi Anda kayak MetaMask. Nggak ada lagi drama transfer antar bank internasional yang nyangkut berhari-hari atau kepotong biaya admin ganda. Jauh lebih efisien. Tapi, perhatikan baik-baik alur eksekusi ini. Departemen marketing mereka mungkin teriak-teriak soal payout instan via smart contract. Tapi, realitanya coba lihat langkah keempat. Ada yang namanya compliance check, alias pemeriksaan kepatuhan. Tepat sebelum koinnya masuk ke dompet Anda, sistem bakal menyisir riwayat trading Anda baris demi baris. Mereka mau mastiin kalau profit itu benar-benar hasil dari analisa pasar yang sah, bukan dari eksploitasi yang disembunyikan. Akhirnya, kita sampai di bagian keenam. Kesimpulan, kelebihan, dan kekurangannya. Mari kita timbang secara objektif anatomi model ini. Di satu sisi, biaya masuk yang super murah digabungkan dengan drawdown statis, jelas jadi daya pikat yang fantastis banget. Beban mental Anda turun drastis. Tapi, Anda wajib realistis melihat sisi gelapnya. Anda dituntut untuk bisa menavigasi labirin aturan kategori risiko mereka yang sangat kompleks. Ditambah lagi, ini adalah entitas yang baru banget rilis tahun 2025. Ketiadaan rekam jejak pembayaran jangka panjang di industri prop firm yang penuh gejolak ini jelas adalah sebuah bendera merah yang nggak boleh Anda abaikan. Kesimpulannya, keseluruhan sistem ini seolah dirancang jadi sebuah saringan raksasa. Sistem ini bakal sangat menguntungkan trader yang sabar dan punya manajemen risiko ketat. Sebaliknya, ini adalah mesin penghancur buat siapapun yang tradingnya kayak lagi di kasino, pakai full margin, tebak-tebakan, atau teknik martingale ekstrim. Mereka cari trader analitis, bukan penjudi. Jadi, sebelum Anda tergiur merogoh kantong untuk biaya akses yang murah itu, tanyakan satu hal kritis ini pada diri Anda. Apakah gaya trading spesifik Anda benar-benar cukup disiplin untuk bisa selamat dari audit kepatuhan mereka yang kejam itu? Memahami aturan di atas kertas itu gampang, tapi mengeksekusinya tanpa celah di tengah badai market itu hal yang sama sekali berbeda. Evaluasi lagi sistem Anda, pastikan Anda punya edge yang tepat, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.